melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad berkata-kata bukan sesuai hawa nafsunya, melainkan firman turun daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Di dalam Al-Quranul Karim Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa, satu. Yohanes 17:3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang salah di sini coba? Apa yang salah pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad? Karena hakikatnya Tuhan itu tidak terlihat. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Di dalam Al-Quran dia tidak serupa dengan makhluk. Di Perjanjian Lama manusia melihat Tuhan, manusia mati. Datang Perjanjian Baru, Tuhan melihat manusia, Tuhan yang digantung. Gimana ceritanya itu? Di Perjanjian Lama Tuhan maha tinggi, datang Perjanjian Baru Tuhan maha rendah. Di dalam Islam yang dikutuk adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Kristen Tuhan yang dikutuk. Jangan-jangan iblisnya orang Islam ini, Tuhannya orang Kristen. Coba kau jelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Silakan pakai dua dalil. Al-Quran dan Bible. Saya menjelaskan Yesus utusan Tuhan pakai dua dalil. Silakan. Silakan Protestan. Silakan, kita diskusi dua arah di sini. Silakan. Ini Protestan ini kerja protes saja. Ayo teman-teman Kristen juga dipersilakan ya, naik ya. Yang Muslim sabar dulu ya. Satu slot buat Kristen ya. Silakan Bang Protestan, dibuka mute-nya. Masalah saya ini diskusi teman-teman, saya ini diskusi itu dari rambut saya itu gondrong dulu sampai saya botak, sampai saya pakai rambut palsu ini palsu ini. Ini saya tapi iya loh. Kenapa saya pakai rambut palsu? Karena kita bahas Tuhan palsu. Kristen selalu permasalahkan, oh loading rambut kau itu palsu. Rambut palsu saja mereka permasalahkan, bagaimana Tuhan palsu? Makanya Tuhan aja palsu ya. Silakan. Iya. Aduh ya Allah Gusti. Protestan, dipersilakan Anda menjelaskan apa itu ketuhanan Anda. Barusan Anda tadi bernarasi, kami terima. Sekarang kami bernarasi, Anda harus terima. Silakan. Kita diskusi dua arah di sini. Yang Kristen dipersilakan naik ya, yang Muslim disabar dulu ya. Kalau di Islam itu Bang, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau di Kristen surga di bawah telapak kaki anak. Anak yang Tuhan. Jangan lucu, nanti bacet dia. Oke, Protestan silakan. Bang Protestan silakan Bang. Buka mute-nya Bang. Bang, kalau mati jangan dikembali ini Bang, kita nggak mau jadi saksi nih. Ada pernah loh. Kan saya sudah jelaskan Ada. Iya silakan. Kita diskusi santai pakai data. Silakan. Kamu mau bertanya tentang Islam boleh di sini, ada ayah, ada ustadz, kawan-kawan saya begitu. Saya sebenarnya begini teman-teman, saya itu lebih suka kalian bertanya tentang Islam. Kita diskusi dua arah itu enak karena begini. Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW duduk dengan para sahabat. Rasulullah katakan jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Maka sahabat bertanya, kila ya Rasulullah nukaifa jadidu imanana. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbarui iman kami? Maka Rasulullah katakan aksiru min qauli la ilaha illallah.
Bicarakan kalian kebesaran Allah, sampaikan kalian kebesaran Allah. Hari-hari kita ini bicara Yesus Paulus, Yesus Paulus. Lama-lama Kristen yang Islam kita ulai jadi oten. Hari-hari Paulus, Yesus Paulus, Yesus. Allahumma firli astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Pelan-pelan Bang Lodi, takut berak di celana otennya. Iya, tidak kan ketika Rasulullah merasa kedinginan diselimuti oleh Khadijah, kan? Ketika Rasulullah diselimuti oleh Khadijah, apa ayat turun? Ya mudatsir, kun fa'anjir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan besarkan nama Allah. Kita ini besarkan Paulus sama Yesus. Kasih di mute Bang, agak ini Bang, doubling deh sinyal kayaknya. Bang Haripan selamat malam. Bang Haripan selamat malam. Bang Haripan selamat malam. Dibuka mute-nya Bang. Bang Haripan selamat malam. Aduh ikut kesurupan atau ini sesak napas kalian berdua nih, Protestan sama ini di Haripan ini. Bang Protestan. Bang Protestan. Sorry, signal tadi sorry. Oh iya. Silakan Bang, silakan Bang. Silakan Bang. Lanjut. Maksudnya apa tadi? Hah? Saya putus-putus tadi. Yang dijelaskan tadi putus-putus. Pura-pura nggak denger dia. Memang putus semua kalian itu, bahkan nyawa Tuhan pun putus di kayu salib itu. Kalau nggak putus-putus saya sudah tadi. Otaknya putus-putus. Oke Bang, kita ambil kesimpulannya aja. Manusia itu bisa menjadi Tuhan nggak Bang? Gimana? Manusia bisa menjadi Tuhan nggak Bang? Manusia bisa jadi Tuhan ya bisa. Waduh, silakan Pastor. Saya mau Aku persingkat tanya. lagi. Saya mau tanya, Tuhan itu gelar kan? Kok sama ya? Kan Tuhan itu gelar. Benar? Atau salah? Oke, kamu begini, kamu Saya mau tanya bahas benar definisi atau Tuhan? salah? Oke, iya diam dulu. Kamu mau kita bahas definisi Tuhan ini menurut Islam, menurut KBBI, atau menurut Bible? Karena definisi Tuhan ada 3. Kalau menurut KBBI, Tuhan adalah sesembahan bagi manusia yang dimana seluruh manusia bergantung kepada Dia. Kalau Ya. di Bible Tuhan yang digantung. Nah itu di Bible. Ya, silakan. Tuhan itu gelar. Tapi kalau Yesus Kristus itu nama. Itu dia punya nama itu. Jadi siapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus? Mana? Jadi siapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus? Pura-pura lagi, mute sendiri. Baru bilang, jangan kau mute saya, jangan kau mute saya, jangan kau mute saya. Dia mute sendiri, baru dia bilang, jangan kau mute saya, jangan kau mute saya. Manusia. Yang kasih nama itu manusia. Jadi manusia yang memberikan gelar Tuhan kepada Yesus. Iya. Oh berarti Yesus itu Tuhan jadi-jadian. Ini kalian on atau oten? Pertanyaan. Kan saya bilang Dia tengok sendiri. itu Tuhan itu gelar. Ampunilah. Ini saya mau tanya kan, saya tanya balik lah agama kalian, jangan cuma agama saya. Definisi Tuhan itu apa? Jangan cuma kalian tanya-tanya agama saya. Saya tanyalah agama kalian. Iya Bang, definisi Tuhan itu Yang rusak apa sudah menjelaskan. agama kalian, bukan agama kita yang rusak, bukan. Mau diskusi. Kok saya mau Iya, bertanya? dia tidak definisi Tuhan. Kok saya bertanya tidak mau? Iya.
Abang ditanya nggak pernah menjawab, Bang. Iya, silakan bertanya. Apa mau kau tanyakan? Silakan. Nah, silakan. Muhammad itu dapat dari mana alanya? Kelulahan apa me? Muhammad itu percaya Allah dari mana? Dia dapat bukti dari mana? Dari goa atau dari mana? Terus dia dapat bukti dari mana untuk memberitakan? Kau ini bertanya kok seperti orang mau. Kau ini bertanya kok seperti orang yang sudah pasrah ya? Mau tanya. Kau bertanya seperti orang yang sudah pasrah begitu. Saya tanya pelan-pelan, bukan sama kamu. Kan saya tanya, kalian bertanya Yesus itu dari mana, kenapa bisa jadi manusia? Terus saya tanya, kalian menyembah Muhammad itu dari mana? Dalilnya mana? Kami menyembah Muhammad itu dalilnya dari mana? Muhammad itu kalian iya dalilnya mana? Kami menyembah Muhammad itu dari mana? Ayat 40. Kan katanya Allah utus Muhammad, ya kan? Allah utus Muhammad untuk memberitakan apa? Iya. Terus Allah tahu Muhammad tahu dari mana? Iya. Allahnya Muhammad tahu dari mana? Saya mau tanya, Muhammad tahu dari mana? Mau tanya atau mau tahu? Nah, masa bagaimana itu? Quran surah kau buka, sabar, kau buka Quran surah Al-Ajab ayat 40, buka situ, kau baca situ. Muhammad tahu dari mana? Kau ngerti nggak? Sudah dikasih dalil, kau nggak mau tahu gitu loh. Kau bertanya tidak berdalil, kami menjawab dengan berdalil. Dalil semua. Dalilnya sudah dikasih tahu. Dalil semua bisa ditulis. Berarti apa dalil semua bisa ditulis? Coba kau bikin dalil. Berarti Islam bisa berbohong dalam 3 hal ya? Kan kalian percaya itu dalil, ya kan? Yang sudah tertulis kalian percaya. Bisa dong berbohong dalam 3 hal. Kan itu sudah tertulis di Al-Quran. Emang kenapa? Nah, bisa berbohong. Berarti itu ajaran Muhammad. Siapa yang mau? Muhammad? Siapa yang bilang itu ajaran Muhammad? Terus Al-Quran dari mana? Loh, Al-Quran dari Allah. Dari Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya baru tahu itu ya. Al-Quran Ini harus cari tahu. Dari berkata itu, tadi, Allah yang tulis atau gimana? Allah yang Nabi tulis Muhammad itu mendapat dari gua. Itu yang lu tuankan tuh ketika menjadi tuan tuh di dalam gua. Yesus dikubur di dalam gua. Bermana Yesus terima apa namanya menjadi tuan tuh atas persetujuan Epis. Betul. Yesus menjadi Tuhan kan di dalam gua. Yesus mati itu 3 hari dikubur di dalam gua. Untuk apa Tuhan mati dikubur di dalam gua? Coba dijelaskan. Ini kalian, lu Sudah, jangan ngeles-ngeles. Aku tidak bukan komen sebelum dia mati, dia sudah menjelaskan semua. Mana jelasan apa? Menjelaskan apakah mengatakan, dia sudah memberitakan Injil dikubur di dalam gua. Nanti setelah di dalam gua aku mati 3 hari bangkit dari kuburan menjadi Tuhan. Mana ayatnya? Dengar dulu. Sebelum dia mati, dia sudah memberitakan firman kepada semua orang. Menurunkan manusia 3 Tuhan, 3 menjadi 1, 3 tunggal. Dengar dulu On. Om, jelaskan Om. Jadi jawab Om. Apakah Yesus sebelum mati itu mengatakan bahwa Tuhan itu 3 menjadi 1? Mana ayatnya? Gimana? Mana ayatnya sebelum Yesus mati berkata kepada manusia, konon katanya Tuhan itu 3 menjadi 3 Tuhan bergabung menjadi 1. Bentuknya seperti apa? Kalau dari mana saya bilang begitu? 3 menjadi. Coba kamu jelaskan. Itu kan ajaranmu. Coba kamu jelaskan. Dari mana saya bilang begitu? Sedangkan dia di kayu salib itu dia berdoa kepada Bapa. Doanya bagaimana? Dia diutus. Dia diutus. Nah, terus Allah utus dia anaknya menyerupakan manusia. Mana ayatnya mengatakan Tuhan Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus? Gimana?
Mana ayatnya di Biblia mengatakan Tuhan Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus. Tunggu saya lihat ya, tunggu. Saya baca. Silakan. Saya tidak bisa on cam. Tunggu saya baca. Lu tidak perlu pamer-pamer. Pada mulanya beriman, pada mulanya dengan Allah. Mana pastor loadingnya tadi? Itu gombal, ayat gombal. Bentar bang. Pas loadingnya kemana? Jatuh. Sebentar ini Ion Goliat. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Kristen abang Goliat. Kristen. Oke, sebentar ya bang ya. Bang Ion, selamat malam. Kalau belum ada pastor loadingnya, siapa ini yang Lanjut. atas ini? Ada banyak kita juga bisa. Tapi ini ada Bang Leonardo barusan naik nih. Kalau abang mau Gini. mau apa silakan juga. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau diskusi sama saya siapa nih? Ini si Protestan tadi tapi nggak ini. Lagi nyilat ya. Protestan. Nanti kalau ada saya serahkan pastor loading aja ya. Gini, ini karena saya kan tadi nggak tahu permasalahannya juga datang, jadi saya nggak tahu juga kan. Kamu tahu sih kan? Kita bahas aja dari. Dengar. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Bentar. Yang menyatakan bahwa Allah sangat Iya, coba kamu baca dulu bilang Allah Iya. Gimana mau jelaskan? Coba kamu baca dulu. Iya, udah tahu. Bentar. Ini sama saya sama. Udah datang beliau. Saya lanjut sama beliau aja. Lanjut Bang Pastor Roding. Iya, jaringan saya kurang stabil bang, sorry maaf ya. Karena macet-macet begini sama saya tadi begini. Jadinya Jangan sama-samakan, Tuhan kita beda. Jaringan saja sama. Iya, tapi Tuhan beda. jaringan beda saya tuh. Dia putus. Begitu kalau bahas Tuhan palsu memang jaringan dia selalu. Yang jaringan terus didapat di-kick. Lu bilang sama saya. Apa yang di-kick? Jaringan kurang bagus. Nah, silakan. Coba baca Yohanes tadi. Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Iya, kan percaya. Percaya sebagai apa dia? Sebagai anak yang tunggal oleh Roh Kudus. Berarti percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Anak. Berarti bukan Tuhan. Allah. Anak Allah. Iya, berarti bukan Allah. Tuhan. Ini kamu ini atau apa? Kamu bilang percaya. Bagaimana? Kamu bilang percaya sebagai utusan Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan. Bukan itu gelar. Iya, Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Mbak dia. Iya. Apa masalahnya? Baca Markus 5, baca Markus 5 nomor 6, baca Markus 5 nomor 6. Tunggu saya baca. Baca. Nah ini keren ini, dia mau buka ini, mau buka Iya, data. ini bagus, saya suka. Dia ini sebenarnya orang baik, cuma tadi kejang-kejang sedikit tadi. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, siapa itu yang menyembah Yesus? Muridnya. Tidak baca Bibel. Baca dengan baik. Siapa orang yang menyembah Yesus di situ? Coba baca. Tunggu. Itulah KP kalau punya kita Dengar. Biar tidak Bagaimana seorang lelaki yang kerasukan roh jahat ketika melihat Yesus dari jauh segera berlari dan menyembahnya. Jadi yang menyembah Yesus itu orang apa? Manusia.
Iya, dia kenapa? Kerasukan roh jahat. Nah, berarti sama tidak kamu sama dia kerasukan roh jahat menyembah Yesus? Sama kan? Atau apa ini? Karena baca Bible singkat. Gimana diskusi kok gini? Kamu baca seterusnya, ketika orang kerasukan itu, Yesus sudah menyembuhkan orang itu. Menyembuhkan. Iblis yang mengganggu dia sampai dia menyembuhkan. Di mana Dengar Muhammad saya menyembuhkan dulu. orang? Di mana Dengar dulu. Muhammad? Nabi Muhammad bukan dokter. Kau pikir Yesus dokter? Menyembuhkan orang di mana? Menyembuhkan. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada orang yang sakit, jadi dia tidak menyembuhkan. Dia Muhammad sabar ya, ini oten kalau sudah mentok pasti lari ke Nabi Muhammad. Dia tidak mau. Kalau sudah mentok lari ke. Sekarang ku tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Diam dulu. Saya tanya sama kamu. Ketika orang kerasukan itu dia menyembah Yesus dan Yesus sudah menyembuhkan. Muhammad kok kejang-kejang. Diam dulu. Ketika orang kerasukan itu dia sudah tidak menyembah Yesus. Ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Gimana? Ketika orang yang kerasukan tadi yang menyembah Yesus itu dan Yesus menyembuhkan dia masih menyembah Yesus atau tidak? Ketika orang gimana? Markus 5 nomor 6, ketika dia mendapati Yesus, dia berlari dan menyembahnya. Berarti dia dalam keadaan kerasukan, dia menyembah Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang itu, dia masih sembah Yesus atau tidak? Sabar. Nah, sabar. Baca. Sabar, Baca. kami sabar ini. Baca Bang, baca. Kau baca satu perikop itu, kau baca itu. Biar kau tahu, begitu. Baca. Oten itu kalau baca Bible itu lama sekali, seperti kita cari nafkah. Lama. Biar ditanya, biar tidak menunggu lama. Coba kalau ditanya terus, oh ini aja begini banyak bunyinya, kan senang. Mereka tuh harus buka kitab dulu, cari-cari, baru dibaca. Kan botol. Coba kalau mereka tuh bisa menghafal kan. Beritanya ayat ini, oh ayatnya begini dibaca-baca kan senang cepat. Ini jadi macet. Botol kapir-kapir. Iya, dia salah isi. Salah isi tuh. Di mobil nggak jalan, olinya yang diganti. Bukan isi bensinnya. Lanjut, Bang Prasan, bacain kami mau dengar. Iya. Baca. Dia tetap menyembah Yesus. Muslimah Jangan diteruskan dalam segala hal ya, Bang. dan Injil Lukas. Kau ini bagaimana kau? Saya bilang sama kau ya, orang Islam itu sebelum berdiskusi dia sudah baca Bible dan setiap narasi yang keluar dari mulut dia mempertanggungjawabkan. Saya kan cari dulu. Oke, silakan cari. Bukan hafal. Enggak Iya, sama cari. dia. Ya, lanjut. Pandai. Kami sabar. Lanjut. Setelah Yesus mengusir roh jahat dari lelaki itu, orang tersebut beralih kepada Yesus lalu menyembahnya. Ini menunjukkan pengakuan laki-laki itu akan kuasa dan keilahian Yesus. Roh jahat dalam lelaki itu juga mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kau baca di mana itu? Di Bible tidak bunyi begitu. Jangan kau tipologi di sini. Kau sembarangan. Saya buka Bible loh di sini loh. Saya buka Bible loh. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Baca. Itu saja kau. Katanya baca Bible. Di mana coba ketika orang itu sembuh dia menyembah Yesus di mana coba. Markus ayat 1 sampai 20 dan Injil Lukas Coba mana Markus 5 nomor 6 dia masih kerasukan itu ya. Ketika Markus 5 ayat ya, 1 sampai bentar. 20 baca sampai dari 1 sampai 20. Markus 5 dengar baik-baik. Markus 5 nomor 6. Dengar dulu. Iya, diam dulu. Diam dulu ya. Diam dulu, saya terapi kamu. Kamu mute itu, kamu diam dulu. Iya. Kamu dengar penjelasan dari PST ini. Iya. Oke. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkebunan menemui dia.
Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini kerasukan luar biasa ini. Ini sudah bapaknya para jin-jin, setan-setan. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan berlenggunya dimusnahkannya. Ya, ini sampai rantai diputuskan ini. Borgol saja kita putusan tidak bisa, apalagi ini rantai. Seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkebunan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini sudah kerasukan gila pula. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatinya lalu menyembahnya. Nah, berarti masih kerasukan nih. Ini, jadi masih kerasukan dia menyembah Yesus nih. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah? Berarti orang kerasukan yang katakan Yesus anak Allah ya, yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku, karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawab, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah babi sedang makan, ya, sejumlah babi yang mencari makan. Lalu roh-roh itu minta kepadanya, selurah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Protestan, kau makan babi kah? Protestan, kau makan babi? Namanya semua tahu makan babi. Oh, pantas kerasukan. Pantas. Iya, karena roh jahat. Jadi roh jahat itu di dalam babi, babi di dalam Protestan. Berarti Protestan, roh jahat dan babi adalah satu, kan? Satu hakikat, sama-sama iblis. Gak ada loh. Gimana? Dalil loh. Oke, diam. Al-Quran tidak makan babi, ada dalilnya? Ada. Bagaimana ini orang lagi baca Bibel kalau loncat ke Al-Quran? Tanya Al-Quran. Satu-satu. Kita sedang bicara Bible. Ada dalilnya? Ada. Iya, satu-satu. Sebentar. Ini menjelaskan tentang Bibelmu tadi. Sedang kamu bilang dibacakan. orang Kristen tahu makan babi. Saya bilang tahu. Terus saya tanya, emang ada Al-Quran dilarang makan babi? Semua orang bisa makan babi. Ada kalian. Bodoh. Islam Kalau saya tunjukkan larangan makan babi di Al-Quran, kenapa kamu? Di mana dalilnya? Al-Quran tidak bisa makan babi. Di mana? Ini saya sudah tahu, tapi memang dia sudah mentok, makanya dia framing. Kena lagi. Dari mana Islam dilarang makan babi sedangkan di Arab sana tidak ada babi? Makanya itu dia Islam dilarang daging babi itu mana ayatnya? Mana ayatnya? Di mana bisa haram? Di mana? Ini dia sudah turun. Tuh dari saya. Ayatnya di Al-Quran. Daging babi itu mana? Baca sini. Aku mau tengok, baca sini. Baca. Ya, Bang Goliat, selamat malam, Abang. Inilah diriku ini. Jaringan. Ih, jaringan ya. Kenapa kamu Protestan? Masalah pun, jaringan saya tidak masalah pun, ada apa? Tidak perlu. Enggak. Dia ceritakan itu loading. Tak begini, kamu tidak perlulah buat ketawa-ketawa kau paksa-paksa. Saya sangat memalukan, biasa saja lah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Islam itu diharamkan makan babi. Sekarang mana ayatnya di Al-Quran Allah menghalalkan daging babi? Bismillahirrahmanirrahim. Masa kalian tanya? Itu dijawab mana ayatnya di Al-Quran? Itu karena oon. Kamu baca, kamu tidak perlu ketawa-ketawa, kamu paksa-paksa, memalukan ke saya. Enggak ada ngaruhnya buat saya. Karena itu Islam yang bikin ajaran sendiri. Enggak ada ngaruhnya buat saya. Enggak ada ngaruhnya. Kamu ketawa dengan cara apapun, enggak ada ngaruhnya buat saya. Biasa saja, tidak perlu ketawa-ketawa. Beginilah ya. Saya bisa bernarasi sedikit. Iya, Bang. Abang mau nyampaikan apa, Bang? Begini mengenai ketuhanan.
pengertian Tuhan tadi kan untuk kalian begini begitu begini katanya, ya memang begitulah. Untuk Kristen kan berbeda, jadi kita sama-sama terima aja. Tapi kami yakin sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari ayat-ayat Alkitab kan gitu. Artinya dia datang dari surga, dia adalah firman Bapa. Ya bang, kecil, agak dibesarkan sedikit bang, volume suaranya bang. Kecil kali suaranya bang, agak kesurupan dikit lah biar Yang power, lelaki itu power, suaranya power. Jangan macam tuh, suaranya lembek macam tuh. Lanjut bang, Ya, maksudnya- agak besarkan sedikit bang. Ini udah besar belum? Oke. Udah besar. Oke. Jadi Yesus itu bagian dari Bapa, dari Allah Bapa yang di surga kan gitu. Jadi kami menganggapnya juga Allah, menganggapnya juga Tuhan kan gitu. Ya oke. Jadi kalaulah Muslim tidak menganggapnya begitu, ya nggak ada masalah sih. Oke. Yang datang dari surga kamu katakan adalah Tuhan. Itu Hajar Aswad. Bukan berbeda. Bukan itu pengertiannya. Bukan yang datang dari surga, malaikat pun datang dari surga. Artinya bukan dari diri Tuhan, dari diri Allah, kan gitu, dari diri Bapa yang di surga, dari dalam dirinya gitu, kan gitu. Dan itu menyatakan kuasanya Allah gitu, kuasanya Bapa yang di surga. Artinya Allah itu bisa, walaupun dia bukan dia sendiri, artinya dia bisa menjadi manusia. Jangankan bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi bukan Tuhan kalian anggap. Itulah kuasa dia. Artinya dia nyata, bukan seperti Allahnya orang Islam kan, yang bisanya cuma bisa dirasakan apa dan dilihat. Dia cuma bisa menjadi mucikari atau germo buat Muhammad kan gitu. Dia cuma bisa jadi germo kan. Kalau ada ayat turun. Gimana? Berbeda dengan Allah SWT. Gimana apa kau bilang? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya kayak gitu. itu Tuhanmu buat film porno disuruh sama istri Daud. Udah saya tanya tadi kenapa? Maksudnya kan itu nyatanya. Kalau baru kalian jawab. Tuhannya Enggak maksud kau mana? tidak bisa. Dan tadi pertanyaan saya tadi, jangan kalian diam. Nanti gue lihat tanya baru kalian narasi-narasi ketinggian. Iya kan, nyatanya begitu. Pertanyaan apa? Udah saya tanya tadi, di mana dalilnya diharamkan makan babi? Di mana? Di Kristen tidak ada. Di Kristen tidak ada dalilnya. Karena mana Jadi memang nggak ada. Kristen tidak ada. Gila. Tapi itu mana ayatnya? Apa yang bilang nggak ada di imamat? Protestan prosetan di imamat itu, dengar kau baca itu di imamat. Kalau Kristen enggak, itu kitab Yahudi. Apa? Bukan. Apa? Bang, Apa di imamat? di Apa? imamat itu kitab Yahudi. Kristen kan kembali kayak binatang, dia enggak ada. Di mana? Oke, bentar Protestan. Ini saya tunjukkan datanya ya. Dia sudah naik. Pasti loading. Ini. Di Al-Baqarah, kau bilang di Islam di mana haram makan babi ya? Al-Baqarah ayat 173. Kau dengar baik-baiknya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging dan apa ini? Coba kau baca. Itu di mana? Di Al-Quran apa di hadis? Bodoh. Kau baca itu apa itu? Al-Baqarah 173. Lagi Al-Baqarah di mana? Bodoh lah umatku. Nah, ini berarti ternubuatkan Yeremia 4:22 kan? Nih, apa ini? Ini B2, kau mau rubah jadi apa? Jadi kucing. Berbabi bahasa aslinya itu. Sudah bilang, sudah ke sana kau. Makanya saya bilang teman-temannya, mereka ini Bibel saja mereka bantah, apalagi mau tanya Al-Quran. Bibel saja mereka bantah. Banyak sekali di dalam Bible itu mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Mereka paksakan Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak mau jadi Tuhan, mereka gantung tombak dia. Lanjut ayah. Host, lanjut dulu ya. Saya bikin kopi bentar. Saya parfum bentar ya. Lanjut dulu ya. Proses pemaksaan ya. Proses pemaksaan itu ya. Iya, proses pemaksaan. Tahu Tuhan? Oh tidak, aku hanya Mesias. Tuhan ya.
Kau Tuhan, tidak, aku Mesias, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Harus kau mati. Hanya ditombak kan? Digantung, dikutuk. Oke, Goliat, apalagi Goliat? Silakan. Tapi jangan ada hujatan ya. Kamu kalau narasi harus aku ada kan data. menyatakan yang nyata aja. Kan biasa itu gimana Tuhanmu, terkadang orang bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Itulah kasih dari Kristen itu, Tuhannya nyata gitu. Dan kami tidak memaksakan diterima orang lain. Dengarkan Goliat ya, dengarkan Goliat. Di keluar, ya udah, ini guru saya lagi, teman saya lagi bikin kopi, jadi saya lanjutin. Di keluar 40, di situ Allah berfirman, engkau tidak akan mampu melihat wajahku. Mananya di situ apa? Maupun hidup maupun mati bisa melihat aku. Ya, di satu. Yang kedua, Yesus menolak sebagai Tuhan. Mana datanya Yesus menolak sebagai Tuhan? Di Matius 5 nomor 7 sampai Matius 5 nomor 7, Matius 7 nomor 21 sampai 3. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang menubuat demi namaku dan mengusir setan demi namaku. Pada hari itu aku berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalakan dari depanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu siapa yang menyebut itu Tuhan? Seluruh nabi yang menyebut itu Tuhan. Di mana datanya? Bentar. Di mana datanya itu menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Paulus menyebut Yesus itu Tuhan, di Kisah Rasul 2 nomor 30. Tuhan 14:9 sampai 10. Dari Adam sampai Isa sampai Nabi Muhammad, yang menuhankan Yesus itu adalah Kristen dan Paulus. Oke, bisa aku jawab? Yesus sebagai Tuhan. Nah, bentar dulu. Di Ulangan 18 nomor 18. Coba nanti kita baca dulu. Dari Ulangan sampai Matius, coba Bang baca dulu. Boleh jatuh ke data Bang ya? Agak putus-putus suaranya, Pendeta Simon. Iya, putus-putus. Iya, jaringanku patah-patah. Lanjut, iya lanjut. Oke lah, biar aku jawab ya.